warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Ketua Perhimpunan Periset Indonesia, Bapak Insinyur Syahrir Ika, MM. Yang saya hormati juga para panelis di sini, peneliti senior BRIN, Profesor Dr. Siti Zuhro, MA, juga Pak Profesor Dr. Bambang Subianto, dan seluruh peserta, para peneliti, para periset yang tergabung dalam PPI. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertukar pikiran di sini. Bapak sekalian, kalau boleh saya langsung pada poin utama. Ketika kita berbicara tentang Indonesia, maka ini adalah sebuah negara yang dibangun dengan cita-cita. Dan ini adalah sebuah bangsa yang dibangun dengan gagasan. Indonesia adalah sebuah gagasan yang kemudian gagasan itu dipercayai oleh seluruh penduduk Nusantara sehingga dia menjadi sebuah tujuan bersama sebagai satu kesatuan. Itulah bangsa yang kemudian bangsa ini membentuk negara pada tahun 1945 agar seluruh unsur pembentuk negara ini yang ada dalam bangsa Indonesia bisa merasakan kemakmuran, bisa merasakan keadilan. Oleh karena itu, di dalam perjalanan sejak tahun 45 sampai sekarang, kita memutuskan 25 tahun terakhir ini mengadopsi prinsip demokrasi. Dan demokrasi itu artinya rakyat menentukan arah, rakyat menentukan prioritas apa yang harus kita kerjakan di 5 tahun ke depan. Tapi tujuannya sudah kita sepakati saat Republik ini merdeka. Itulah sebabnya saya sering garis bawahi, perjalanan kita menuju masyarakat adil makmur, tiap 5 tahun sekali kita jeda berhenti sebentar untuk melakukan kalibrasi. Apakah kita masih menuju arah yang sama atau tidak? Dan pada saat itu rakyat memutuskan arahnya seperti apa. Tujuan tidak berubah. Tujuannya adil makmur, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, dan lain-lain. Nah, disinilah kemudian terjadi proses pemilu, pilpres, dan pada saat pilpres pemilu kita semua menyampaikan apa yang menjadi gagasan. Nah, saya perlu garis bawahi di sini bahwa untuk kita bisa meraih yang kita cita-citakan, maka kita harus menetapkan secara tegas apa yang menjadi nilai utama untuk perjalanan 5 tahun ke depan. Izinkan kami menyampaikan nilai utamanya adalah prinsip keadilan, prinsip kesetaraan di dalam menyusun kebijakan. Lalu di mana letak ilmu pengetahuan di dalam melaksanakan itu semua? Ilmu pengetahuan dan peneliti, periset memberikan pada kita beberapa hal. Dengan tujuan itu, maka kita mengandalkan metode ilmiah, mengandalkan kepada pandangan ahli untuk bisa mendapatkan beberapa hal. Satu, bukti atau evidence, fakta, data. Ini didapatkan lewat metode ilmiah. Yang kedua, kita bisa mendapatkan nasihat, pandangan, pengalaman dari para pakar. Yang ini nanti akan diwujudkan dalam bentuk opsi-opsi yang selalu bisa diambil. Yang ketiga, kita akan dapat pandangan tentang resiko-resiko dari setiap opsi yang tersedia, apapun itu. Yang keempat, kita ada ruang untuk terus-menerus melakukan inovasi. Dan inovasi ini bukan hanya terkait dengan inovasi ilmu alam, tapi juga inovasi di bidang ilmu sosial humaniora. Kemudian penyusunan kebijakan melibatkan variabel yang banyak dan percakapannya sering menggunakan terminologi yang teknis. Karena itu peran kelima yang dimainkan dalam aspek ilmu pengetahuan adalah mewujudkan menjadi bahasa komunikasi yang dipahami oleh rakyat. Ini bagian dari kontribusi ilmu pengetahuan. Dan yang keenam,
adalah bagaimana menggunakan metode ilmiah kita bisa melakukan evaluasi